Terjadinya kenaikan harga sembako dan gas LPG. Kenaikan harga minyak goreng membuat perajin keripik tempe tantangan bagi masyarakat kelas menengah terus terjadi di Indonesia. Dengan kenaikan harga bahan pangan serta kenaikan harga daging semakin tinggi membuat tujuan perdagangan daging di wilayah Jabodetabek terancam bangkrut. Perkenalkan, saya Rafael Chandra Alvaro Mahmud dengan NIM 062330101032. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu perilaku biaya. Perilaku biaya adalah perubahan biaya seiring perubahan aktivitas perusahaan. Ini menggambarkan bagaimana biaya naik atau turun berdasarkan volume aktivitas. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada aktivitas yang terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian di masa mendatang. Oleh karena itu, perilaku biaya penting untuk memahami hubungan antara total biaya dan volume aktivitas perusahaan guna menghindari pemborosan dan menjaga efisiensi operasional. Jenis-jenis perilaku biaya. Apa aja sih jenis-jenis perilaku biaya? Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Ialah biaya yang tidak berubah meskipun aktivitas perusahaan berubah, akan tetapi biaya per unitnya bisa berbeda. Contohnya, committed fixed cost ialah biaya yang wajib dikeluarkan seperti depresiasi, pajak, gaji, dan sewa. Kedua, discretionary fixed cost ialah biaya yang diputuskan secara periodik seperti biaya riset, pelatihan, dan promosi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost ialah biaya yang berubah seiring dengan volume aktivitas, misalnya bahan baku. Biaya variabel sendiri terdiri dari yang pertama, engineered variable cost ialah biaya yang terkait langsung dengan kegiatan fisik. Yang kedua, discretionary variable cost ialah biaya yang bergantung pada keputusan manajemen seperti biaya iklan. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliantika, nomor MPM 062330501024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih manfaat perkelompokan biaya menurut perilakunya. Yang pertama, perencanaan anggaran. Hal ini memudahkan kita untuk merencanakan suatu anggaran karena memungkinkan kita untuk mengidentifikasi biaya mana yang akan berubah seiring dengan perubahan volume produksi ataupun penjualan. Kedua, pengendalian biaya. Pengendalian ini membantu manajemen dalam mengendalikan suatu biaya dengan memfokuskan pada elemen-elemen biaya yang dapat dikontrol seperti biaya variabel. Ketiga, pengambilan keputusan. Hal ini menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, seperti dalam melakukan analisis titik impas, perhitungan harga pokok produksi, dan keputusan untuk membuat atau membeli. Keempat, penetapan harga. Penetapan ini membantu dalam menetapkan harga produk ataupun jasa, karena untuk mengetahui perilaku biaya yang memungkinkan penentu margin mendapatkan keuntungan yang tepat. Dan yang terakhir, analisis profitabilitas. Analisis ini lebih mendalam terhadap profitabilitas dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel, sehingga manajemen dapat mengidentifikasi sumber keuntungan atau kerugian. Nah, apa aja sih masalah dalam penentuan jenis perilaku biaya? Yang pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Karena tidak semua biaya secara jelas bersifat tetap dan variabel. Misalnya, biaya utilitas bisa memiliki komponen tetap atau biaya langganan dan komponen variabel atau biaya penggunaan. Kedua, perubahan teknologi dan proses produksi. Inovasi teknologi dan perubahan proses produksi dapat mengubah perilaku biaya yang tadinya dianggap tetap menjadi lebih fleksibel atau sebaliknya. Ketiga, pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal seperti inflasi, perubahan harga pasar, dan regulasi pemerintah dapat mengubah perilaku biaya, membuat klasifikasi yang ada menjadi kurang akurat. Keempat, fluktuasi volume aktivitas. Perilaku biaya ini dapat berubah pada tingkat volume produksi tertentu. Misalnya biaya variabel per unit mungkin menurun karena adanya diskon pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Yang kelima, data historis yang tidak lengkap atau tidak akurat. Data yang tidak lengkap atau kurang akurat akan menyebabkan kesalahan dalam analisis perilaku biaya, karena penentuan jenis biaya seringkali didasarkan pada data masa lalu. Perkenalkan, saya Feli Octavia dengan NPM 062330501037.
Nah, dari masalah-masalah tadi, terdapat juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan jenis perilaku biaya. Yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya. Sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Yang kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi. Sehingga pada fungsi penyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Yang ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Berikut ini metode-metode untuk menganalisis biaya. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah, yaitu suatu metode menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan juga titik terendah. Titik tertinggi dan terendah digunakan berdasarkan aktivitas bukan biaya, karena aktivitas dianggap sebagai pemicu biaya. Periode tinggi dan rendah dipilih karena mewakili dari dua tingkat aktivitas yang paling berkejauhan. Yang kedua, metode scatter graph. Metode scatter graph atau disebut juga dengan diagram sebar adalah teknik visual yang digunakan untuk menganalisis perilaku biaya dan memisahkan biaya semi variabel menjadi komponen tetap dan variabel. Metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan dan menggambarkan biaya masa depan. Yang ketiga, metode least square atau metode kuadrat kecil. Metode ini juga disebut dengan analisis regresi, yaitu menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linier melalui sekelompok titik. Garis regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawahnya dalam garis regresi. Persamaan analisis regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dengan Y adalah total biaya, A biaya tetap, dan B biaya variabel per unit, dan X yaitu jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Saya Reza Brandani, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang implikasi perilaku biaya dalam perencanaan dan pengendalian. Implikasi perilaku biaya dalam perencanaan dan pengendalian yaitu saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Contohnya seperti kinerja dalam keuangan serta keefektivitasan dalam mengelola sumber daya perusahaan. Perilaku biaya memegang peran krusial dalam perencanaan dan pengendalian. Dengan memahami perilaku biaya seiring dengan aktivitas, maka manajer dapat menentukan estimasi yang lebih akurat. Berikut merupakan poin penting yang ada dalam implikasi perilaku biaya terhadap perencanaan dan pengendalian. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Perilaku biaya dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan yang lebih efektif mengenai pengeluaran. Yang kedua yaitu perencanaan anggaran. Perilaku biaya memungkinkan manajer untuk membuat anggaran yang lebih realistis dan mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan. Yang ketiga adalah pengendalian biaya. Dengan memahami perilaku biaya, manajer dapat mengontrol biaya dengan lebih efektif. Misalnya, dengan memantau biaya variabel, manajer dapat mengambil putusan ataupun tindakan jika terjadi peningkatan biaya pada proyeksi tertentu. Selanjutnya, poin keempat, evaluasi kinerja. Perilaku biaya juga memegang peran penting dalam mengevaluasi kinerja suatu departemen atau unit perusahaan. Manajer dapat menggunakan data biaya untuk menilai keefektivitasan operasional dan juga menentukan area yang membutuhkan perbaikan. Poin kelima, prediksi dan perencanaan jangka panjang. Analisis perilaku biaya dapat memungkinkan manajer untuk menentukan biaya masa depan dengan tren historis yang sangat penting untuk perencanaan jangka panjang. Nah, dari materi yang telah dibahas tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman terhadap perilaku biaya sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengendalian operasional perusahaan. Dengan memahami bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan volume aktivitas, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan anggaran, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Selain itu, pemahaman terhadap perilaku biaya membantu dalam menetapkan harga produk dan menganalisis profitabilitas yang berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Namun, tantangan seperti identifikasi biaya tetap dan variabel serta faktor eksternal perlu diperhatikan dalam menganalisis biaya. Terima kasih semuanya. Yang sudah nemenin kami. Di video tentang perilaku biaya ini, Kalau ada salah kata, Kami mohon maaf.